Aku nang bocahku ya. Terus tadi. Aku rasanya apa? Terus tadi ngobrol binara. Ke sekolah ya. Menteri. Sama. Ya Allah ini jadi kebak banget. Diopen. Iya. Kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi Bapak Ibu guru. Ya, walaupun kemarin kita capek-capek mengikuti audit internal, ya, Bapak Kepala Sekolah, ya, tapi kita masih diberikan semangat. Ya, ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada hari ini, ya, kita diberikan kenikmatan, kita diberikan kesehatan, ya, untuk Bapak Ibu guru semua, ya, yang di sini telah hadir, ya. Yang pertama Ibu Waka Kurikulum, ya. Selamat pagi Bu, ya. Sebetulnya yang kemarin itu saya matur ke Pak Agus Suroso, ya, itu beliaunya ada banyak kegiatan, jadi tidak bisa hadir, dilarang oleh Ibu Kurikulum. Dan juga selamat pagi untuk Bapak dan juga Ibu guru semua, ya. Terima kasih di sini telah hadir, ya, mengikuti kegiatan diseminasi, ya, penyebaran pemahaman budaya positif, ya, yang mana nanti untuk kegiatan ini diharapkan diseminasi ini dapat berguna dan dapat bermanfaat untuk SMK Negeri 1 Demak umumnya, khususnya dalam pembelajaran kita, ya. Sebetulnya budaya positif itu bagus, ya, jikalau kita melakukan dengan kontinu, berkelanjutan, dan juga sering kita lakukan, ya. Karena apa? Budaya positif itu pembelajaran berpusat kepada siswa, atau mungkin kita pernah sering mendengar, ya, kata-kata berdiferensiasi, ya. Untuk kali ini, ya, saya, ya, dan juga Bu Eni akan menyampaikan diseminasi, ya, budaya positif, yang mana kemarin sudah kami terima, yaitu modul di CGP modul 1.4. Nanti di sini ada 8 item yang akan kami sampaikan, yang mana nanti akan dibagi 2, yang 4 akan disampaikan oleh Bu Eni, dan nanti yang 4 lagi akan disampaikan oleh saya. Ya, mungkin untuk ibu-ibu semua sambil makan, sambil menikmati jajanan yang ada di meja, ya, kita buat santai aja untuk diseminasi ini, ya. Yang penting nanti ilmu yang kami sampaikan, ya, bisa berguna lah, ya, daripada tegang terus fokusnya hilang karena blank, kurang cairan, dehidrasi, nanti ilmu yang kami sampaikan juga tidak masuk, ya. Saya percaya kalau ibu-ibu semua dalam keadaan capek, ya, masih sisa-sisa tenaga, ya, tapi saya sangat berterima kasih kepada Ibu Kusma telah hadir di sini untuk mengikuti diseminasi ini. Ya, untuk menyingkat waktu, silakan untuk Bu Eni Nurjana untuk menyampaikan item, ya, 4 item yang kemarin sudah ada kesepakatan. Silakan. Terima kasih. Selamat pagi Ibu semuanya. Selamat pagi. Di sini saya akan menyampaikan 4 materi yang ada di modul 1.4, ya. Yang pertama yaitu nanti ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, dan ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih pembelajaran dengan paradigma baru itu? Yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini yang perlu digarisbawahi yaitu ada kata-kata berdiferensiasi.
Artinya apa? Nanti setiap murid itu punya kebutuhan yang berbeda-beda ketika belajar. Misalkan saja ada murid yang cara belajarnya beda, ada yang lebih suka dengan mendengar, ada yang suka dengan dia bergerak, dia harus aktif. Kemudian ada juga yang dia harus dengan melihat gambar-gambar. Nah, contohnya seperti itu. Nah, nanti pada akhirnya pembelajaran itu akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian, yuk mari kita bermain peran. Mari ya. Yang pertama, aturannya bagaimana? Yang pertama, silakan ibu-ibu berpasangan. Salah satu atau yang A menggenggam, ya, genggamlah salah satu barang berharga. Kemudian yang ketiga yaitu pasangannya B boleh membujuk, menghardik, atau mengintimidasi, atau menggoda, bahkan bisa menawari dengan uang. Itu agar si A tadi bersedia membuka kepalan tangannya. Simulasi bisa dilakukan secara bergantian selama kurang lebih 30 detik. Kita kasih contoh dulu Pak, soal ini. Ya, mungkin gini ya ibu-ibu ya. Saya mencontohkan ini kan sesuai dengan apa perintahnya tadi ya. Salah satu memegang barang berharga. Di sini saya memegang uang 10.000 ya, mungkin jangka waktu 1 bulan akan menjadi 10 juta ya, itu seperti itu. Makanya ini mau diminta oleh teman saya ya. Ini nanti saya pegang ya. Nanti tolong untuk teman yang satunya, itu kan tadi kan berdua nih, ya dua-dua berpasangan ya. Ya nanti yang satu itu meminta uang ini dengan segala cara, ya bisa secara halus, bisa kasar, boleh menghardik. Ya. Nanti yang teman yang pegang ini kan uang saya, ngapain diambilkan seperti itu? Ya itu contohnya. Ya lihat contohnya ya. Tidak boleh, ini uang saya kok diambil. Ya. Untuk mempertahankan itu seperti itu ya. Ya mungkin nanti ya ibu-ibu bisa mempraktekkan dengan teman apa sampingnya sebelahnya ya. Yang satu itu pemegang apa genggaman barang, yang satu nanti yang minta, nanti bisa apa ya bergantian ya. Mungkin waktu 30 detik yang ibu-ibu semua bisa mencoba. Ya, berarti waktunya 30 detik, berarti 1 menit. Ya, silakan. Ya, untuk ya. Ibu bisa dimulai. Ya, mungkin bisa bergantian, ya, bisa bergantian. Ya, sudah silakan Bu. Sudah ya, Ibu. Kira-kira tadi apa sih yang dilakukan tadi ya? Apakah Anda membuka kepalan tangan? Mengapa? Tadi apakah ada yang bisa membuka tangannya? Tidak ada. Kenapa? Apakah ada yang membuka kepalan tangan? Tidak ada yang menyerah. Bisa dikasih pendapatnya, nggih, Bu Sinta mawon. Mempertahankan apa yang dimiliki. Dan tidak boleh diminta orang. Iya, terima kasih Bu Sinta.
Jadi tadi Bu Sinta mengatakan bahwa miliknya tidak boleh diambil oleh orang gitu. Kemudian yang ketiga, siapakah yang memegang kendali untuk menutup atau membuka kepala tangan tadi berarti? Diri kita sendiri ya. Itu di teori kontrol itu berarti yang mengendalikan itu adalah diri kita sendiri. Kemudian untuk miskonsepsi makna kontrol itu sendiri, ya paradigma barunya dulu ya sekarang satu yaitu ilusi bahwa guru mengontrol murid. Ya. Dulu guru selalu beranggapan bahwa guru itu bisa mengontrol murid, mengontrol apa yang selalu dikerjakan oleh murid. Ya. Misalkan untuk mengerjakan tugas ini ya, murid harus mengerjakan ini dalam waktu ini. Ya. Itu contoh dari mengontrol murid. Pada dasarnya itu tidak benar ya. Harusnya untuk mengerjakan tugas itu sendiri, murid punya kontrol diri sendiri bahwa saya mengerjakan itu karena saya ingin mendapat ilmu. Nah, yang benar seperti itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini juga tidak sepenuhnya benar ya. Meskipun ada penguatan efektif, ya nanti lama-kelamaan kalau siswa itu merasa bosan ya ataupun tidak ada yang mengontrol mereka, tidak ada bapak ibu guru misalkan, nah, nanti siswa tersebut juga tidak akan melakukannya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga tidak betul. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita tentunya sebagai guru, kita adalah orang dewasa dan murid kita adalah anak-anak ya. Maka kita tidak punya hak untuk memaksa mereka. Sebaiknya murid-murid itu punya kesadaran sendiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita itu sama untuk stimulus respon, sedangkan untuk teori kontrol bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda. Begitu juga dengan murid kita, bahwa murid-murid kita itu semuanya tidak sama kebutuhannya ya. Kebutuhan murid kita itu berbeda. Ada yang butuh penjelasan lebih, ada yang dijelaskan sebentar sudah paham. Jadi kalau kita mengajar diharapkan sesuai dengan kebutuhan murid kita. Yang kedua, untuk teori stimulus respon yaitu semua orang melihat hal yang sama, sedangkan untuk teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Begitu juga dengan pendalaman murid-murid terhadap materi yang kita sampaikan, ya, itu mestinya mereka memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Dengan untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan ya. Kalau teori stimulus respon itu seperti itu. Jadi kalau buruk itu dianggap salah. Sedangkan kalau teori kontrol, semua perilaku itu mesti memiliki tujuan. Ya, jadi meskipun itu dianggap salah oleh orang lain, ya mesti ada tujuannya. Kemudian yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan untuk teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti tadi permainan yang barusan kita lakukan, bahwa yang mengontrol sesuatu itu diri kita sendiri. Apapun keputusan kita, apapun tindakan kita yang akan kita lakukan, itu sebenarnya adalah kita sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Untuk teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu guru mengajarkan ke siswa, hendaknya kita tanamkan ke siswa itu bahwa siswa sendiri, dirinya sendirilah yang mempunyai dorongan untuk melakukan tugas-tugasnya ya, tidak kita yang mengontrol mereka. Selanjutnya yang terakhir yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Begitupun dengan pembelajaran kita, diharapkan untuk sekarang ini siswa-siswa lebih aktif ya, diadakan kegiatan yang lebih ke kolaborasi ya, bekerja sama dengan teman-teman sekelasnya.
Selanjutnya untuk disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kita jejak pendapat sebentar. Menurut Ibu dan Bapak, disiplin itu apa sih? Apakah ada yang bersedia mengungkapkan pemikirannya, pendapatnya? Ya mungkin bukan. Ibu, terima kasih. Mohon izin menyampaikan. Menurut pendapat saya, disiplin itu dimulai dari diri kita sendiri. Karena contohnya disiplin itu kalau menurut saya banyak. Ada disiplin waktu, disiplin berpakaian, disiplin sikap, dan semuanya. Dan atas disiplin itu sendiri pun bermula dari kita sendiri. Kalau kita mau, ya kita akan berusaha sekeras-kerasnya agar disiplin itu tercapai. Tapi jika kita sendiri tidak ingin, ya sampai kapanpun juga tidak akan tercipta disiplin tersebut. Seperti itu ya. Terima kasih. Ya, betul sekali ya. Yang dikatakan Bu Fat tadi bahwa disiplin itu banyak tentunya untuk melakukan hal-hal yang baik ya, seperti disiplin waktu, disiplin pakaian. Nah, itu tadi contoh dari disiplin. Kemudian selanjutnya, nah, ini kuncinya ada di sini. Disiplin bisa dari belajar tadi ya. Disiplin dari belajar. Jadi kalau kita belajar, anak-anak kita belajar, itu harusnya juga disiplin berasal dari dalam dirinya sendiri. Kemudian ada orientasi tujuan. Misal saja anak belajar, berarti dia harus punya tujuan sendiri. Oh, saya ingin mendapatkan ilmu, misalnya seperti itu. Kemudian ada kontrol diri ya. Disiplin itu juga kontrol dari dirinya sendiri. Dia mau melakukan itu apa tidak, itu berarti kontrol dari diri sendiri. Kemudian ada penguasaan diri dalam memilih tindakan. Dia mau melaksanakan itu apa tidak, dia mau belajar apa tidak. Kalau dia mau mendapatkan ilmu yang baru, berarti dia harus belajar. Dan tentunya yang namanya disiplin itu harus tanggung jawab, ya, bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Di sini nilai-nilai kebajikan universal yaitu tentunya sudah ada pada profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui ya, ada 6 ya profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu berkebinekaan global, kemudian ada bergotong royong ya, yang kedua bergotong royong. Bergotong royong itu tidak hanya membersihkan kelas, membersihkan ruangan, ataupun ketika di rumah itu kerjasama di lingkungan RT kayak gitu. Kalau di sekolahan bisa juga kerjasama selain membersihkan kelas ya. Contohnya saat pembelajaran ya, kerja dalam kelompok ya, bergotong royong. Nama lainnya kalau sekarang itu adalah kolaborasi ya. Siswa-siswa kita ajak untuk berkolaborasi dalam mencapai tujuan pembelajaran itu. Kemudian yang ketiga adalah kreatif. Yang keempat, bernalar kritis. Kemudian ada mandiri. Tuh, semuanya ada di profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan universal yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Sampai ke motivasi perilaku manusia. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu, mesti ada motivasinya. Apa sih yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu? Misalkan saja, jika saya bertanya, apakah motivasi ibu berada di sini bersama saya dengan Pak Soim? Mengapa sih Bapak dan Ibu mau melakukannya? Kira-kira Bu Ati bisa memberi pendapatnya? Karena saya ingin menambah pengetahuan dan pengalaman juga tentang budaya positif yang ada dalam lingkungan sekolah, dan juga saya ingin menerapkannya dalam kehidupan saya sehari-hari, tidak hanya di sekolahan saja. Bu Ati, sekali ya Bu Ati, jawaban Bu Ati. Ada yang mau memberi pendapat yang lain? Ada yang mau memberi pendapat yang lain? Bu Ike, maukah memberi pendapat? Apa sih
motivasi ibu berada di ruangan ini, mengapa sih mau melakukannya? Tadi sudah dijawab, dapat pengalaman. Iya, dapat pengalaman dan bisa kumpul sama teman-teman. Itu pengalaman yang berharga juga. Tadi udah dijawab ya pertanyaan itu. Berarti kalau jawaban Ibu tadi Bu Eka sama Bu Ati adalah untuk mendapatkan pengalaman, berarti motivasi itu berarti berasal dari dirinya sendiri ya. Jadi motivasi itu ada dua ya. Tiga motivasi perilaku manusia. Motivasinya ada tiga ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, bisa dipuji ya itu. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari tiga motivasi tadi, untuk motivasi 1 dan motivasi 2 itu adalah motivasi yang eksternal, berasal dari orang lain ya. Sedangkan yang ketiga itu adalah motivasi internal, berasal dari diri kita sendiri. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru itu datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Selalu datang tepat waktu, Pak Soim ya. Itu juga termasuk contoh motivasi tadi ya. Kalau motivasi kita ingin mencerdaskan anak bangsa, kalau tanggung jawab kita sendiri, maka tanpa ada atasan, tanpa ada teguran, otomatis kita akan melaksanakan tugas kita sendiri. Ya, ini tadi disordered ya, ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu akan mengantarkan ke identitas yang berhasil karena dia melakukan sesuatu itu dari dalam dirinya sendiri, maka tanpa ada orang lain dia akan terus melakukan hal-hal baik tersebut. Maka bisa mengantarkan kita ya, anak-anak kita untuk menjadi identitas yang berhasil. Sedangkan kalau tadi motivasi ekstrinsik, misal dia takut karena ada hukuman, maka akan menjadi identitas gagal. Ketika tidak ada hukuman, dia tidak akan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan yang baik tadi. Selanjutnya kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Selain motivasi, tadi sudah dikatakan bahwa selalu ada tujuan di balik dari tindakan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu ada apa saja sih? Kebutuhan dasar manusia ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama adalah tentang kasih sayang. Kasih sayang ya, tentunya di sini kasih sayang terhadap keluarga kita atau sesama manusia. Selanjutnya kebutuhan yang kedua adalah kesenangan ya, kesenangan masing-masing orang tentunya berbeda. Misal ada yang suka menggambar, ada yang suka bernyanyi untuk hobinya. Kemudian untuk penguasaan atau power. Yang keempat ada kebebasan atau freedom ya, dia ingin bebas melakukan sesuatu. Dan yang paling penting di sini adalah bertahan hidup. Untuk kebutuhan bertahan hidup, contohnya adalah makan. Itu salah satu untuk memenuhi kebutuhan kita, yaitu bertahan hidup. Untuk istirahat, itu juga memenuhi kebutuhan hidup kita. Kemudian untuk mendapatkan dunia yang berkualitas,
Mari kita temukan. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Kita tentu tahu jawabannya sendiri ya. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nilai-nilai kebajikan misal ada tadi disiplin, tanggung jawab, kolaborasi ya. Kemudian untuk karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Tentunya Bapak Ibu juga mengetahui sendiri karakter atau sifat apa yang diinginkan untuk dirinya sendiri. Yang keempat adalah apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan. Bisa membayangkan ya, bisa dipikirkan. Mungkin untuk saat ini pada titik tertinggi. Ya. Kemudian apa sih pekerjaan ideal bagi Anda? Dan yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Coba ada yang bisa mengutarakan pendapatnya? Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Ayo, monggo Bapak Ibu. Orang-orang yang penting dalam hidup Anda. Orang tua, anak, Ya, suami. Ya, sekali. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nilai kebajikan, kejujuran, kesabaran, keikhlasan, ya betul sekali. Kemudian karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Kesabaran yang lebih, Bu Ani sabar yang lebih. Kita tentunya sebagai ibu-ibu atau ibu guru harus sabar ya dalam menghadapi baik murid kita ya mau ya murid kita. Kemudian apa pekerjaan ideal bagi Anda? Tentunya saat ini kita menjadi guru ya. Selanjutnya, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Kesehatan. Pengalaman. Iya, betul sekali. Kekayaan, kasih sayang, kebahagiaan ya. Itu semuanya bermakna yang kita butuhkan dalam hidup kita. Sampai sini untuk materi yang selanjutnya keyakinan kelas akan disampaikan oleh Pak Soim. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Sama-sama. Ya, terima kasih untuk Bu Eni ya untuk 4 item tadi yang sudah disampaikan. Untuk selanjutnya ini jatah saya ya. Nah, ya mungkin sambil dimakan dulu ya jajan yang sudah disediakan ya, santai aja enggak apa-apa ya, enak serius malah mumet kawan ya. Di sini ya ada keyakinan kelas. Wah, keyakinan kelas, yakin itu berarti bersungguh-sungguh ya, yakin itu bersungguh-sungguh ya. Dimana di kelas, ketika kita masuk kelas ya, mungkin awal mula pembelajaran ya sebetulnya kita harus membuat perjanjian dengan siswa kita. Ya. Kalau di sekolah kan ada yang namanya tata tertib sekolah. Ya, tata tertib sekolah itu tiap tahun, ya, itu pasti ada. Ya. Terus kadang berganti tahun, ya, itu kadang aturannya tetap, kadang itu berubah. Ya. Menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Ya, kalau kita lihat mungkin tata tertib kita sesuaikan dengan aturan-aturan yang ada, ya, sesuai dengan tahun tersebut. Ya. Di sini, ya, ada pertanyaan, ya, keyakinan dan peraturan. Keyakinan dan peraturan. Kelihatannya sama ya? Oh, beda tulisan. Ya, beda tulisan. Ya, keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah lah. Ya, di sini kita fokus ke keyakinan ya, bisa keyakinan kelas, keyakinan sekolah, keyakinan di rumah, keyakinan kita dengan pasangan. Ya, keyakinan dan aturan. Ya, jika kita lihat, ya, aturan itu dibuat, ya,
itu bisa dari satu sisi. Ya. Aturan itu dibuat oleh satu sisi. Ya, makanya tadi saya contohkan ketika ada tata tertib sekolah, yang membuat siapa? Sekolah. Ya. Siswa yang ada di situ kira-kira ikut membuat apa tidak? Tidak. Ya, itu aturan. Ya. Terus aturan itu, ya mau tidak mau kita harus mengikuti. Ya. Tegas, orang itu protes. Nah, itu tata tertib. Ya. Di tata tertib, ya itu jelas contoh ya di tata tertib. Anak dilarang datang terlambat. 10 menit sebelum jam 7 itu harus sampai ke sekolah. Ya sudah, berarti jam 7 kurang 10 menit harus sudah sampai sekolah. Padahal sekarang ada aturan baru lagi. Jam 7 kurang 10 pintu gerbang ditutup. Nah, itu tata tertib yang sekarang. Ya. Sesuai dengan perkembangan. Ya. Terus di sini ya, kita fokus lagi ke keyakinan. Ya. Ya. Di sini keyakinan, ya, itu sebuah persetujuan, ya, yang mana dibuat, ya, ketika kita menjadi seorang guru dan masuk ke kelas, ya, keyakinan itu awal kali dibuat, ya, persetujuan antara kedua belah pihak, yang mana nanti persetujuan tersebut akan dilakukan bersama. Di sini cara membuatnya bagaimana? Yang pertama, ya, mempersilahkan murid, ya, karena di sini kita anggap saja kita di kelas, ya, mempersiapkan murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang ada di kelas. Adik kata ini kelas, ya, kita berarti bertanya ke murid, ya, kira-kira, ya, kita mau membuat kesepakatan apa ini, yang nantinya akan kita taati bersama. Ya, itu keyakinan kelas. Ya. Tadi tata tertib berarti dibuat oleh sekolah dan mau tidak mau kita harus melakukan. Tapi beda dengan keyakinan kelas. Ya, murid kita ajak rebukan. Ya, yuk kita buat bareng-bareng. Ya, mungkin jujur ya, ini juga saya lakukan. Ya, awal-awal mengajar itu juga jarang melakukan seperti ini. Ya, jarang kita lakukan. Mungkin Bapak Ibu, saya percaya ya, Bapak Ibu guru hebat. Mungkin juga mungkin ya sebagian lah. Tapi saya yakin semua sudah melakukan untuk membuat keyakinan kelas. Ya. Terus yang kedua, ya, setelah siswa ini memberikan masukan-masukan, kita akan membuat catatan-catatan masukan tersebut. Ya, membuat catatan, ya, nanti bisa kita tulis di papan tulis, bisa ditulis di kertas besar plano. Ya, terus ya semua anggota kelas itu wajib, ya, diharapkan wajib memberikan masukan. Karena apa? Semua masukan itu nanti yang merasakan siapa? Ya anak-anak atau ibu guru yang ada di kelas tersebut. Ya. Terus yang ketiga, ya ketika keyakinan kelas itu sudah masukan sudah ada, sekarang kita buat ya keyakinan kelas ataupun aturan-aturan yang telah disepakati. Ya. Misal ada ya kira-kira gini, kira-kira aturan yang ada di kelas itu apa? Mungkin ya piket ya. Berarti kalau piket berarti kalau dibuat kalimat gimana ya piket? Setiap hari anak yang piket kelas harus melakukan, gitu ya. Anak yang mendapat jatah piket harus melaksanakan dengan tertib. Ya. Anak yang melakukan harus dengan tertib. Terus mungkin ada lagi yang atas dulu aja, Bu. Ya. Yang atas dulu. Ya mungkin itu ya, mungkin masukan dari anak itu ya tadi ya, tertib. Ya, ini contohnya tadi ya. Terus mungkin ada lagi tidak boleh membuang sampah di kelas. Ya, tidak boleh membuang sampah di kelas itu ya.
Terus ya uang kas. Uang kas itu kalau memang dibuat kesepakatan bisa. Ya, uang kas pun ada dua arah kesepakatan ya antara guru dan juga siswa yang ada di kelas. Ya. Terus ya itu tadi nanti kita jabarkan setelah ini. Ya, nanti setelah membuat keyakinan kelas ya, terus kita akan meninjau kembali ya dari masukan-masukan dari siswa tadi. Apakah itu bisa disesuaikan dengan kelas kita apa enggak? Kan gini, kadang kan ada anak yang celomongan di kelas. Kon angger usul ning mbuh ra ngerti hasilnya seperti apa. Pak, ya kita buat keyakinan ya, kan di kelas ada kas ya, urunannya 50.000 Pak tiap bulan. Nah, 50.000. Nah, kalau yang lain tidak sepakat ya tidak bisa. Itu contohnya ya. Makanya kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di kelas. Ya, itu seperti itu. Ya, ditinjau ulang. Ya, apakah cocok enggak disesuaikan di kelas kita. Terus yang ke-6 atau selanjutnya, ya setelah dibuat, ya dan telah ditinjau ulang, ya semua yang ada di kelas. Jadi tadi sudah berikan usulan, kita catat. Setelah itu kita buat keyakinan. Selanjutnya kita revisi, mungkin ada yang sesuai atau yang tidak. Setelah itu baru semua warga kelas itu diharapkan untuk membuat tanda tangan, ya hitam di atas putih. Kalau benar-benar semua warga kelas itu mau melaksanakan, ya. Terus setelah semua ini tercapai, usulan, keyakinan kelas, terusan bukti tanda tangan tadi, hasil tersebut bisa kita tempel di dinding kelas. Agar apa? Semuanya itu tahu dan semua itu dapat ikut mentaati, ya, dan juga menyetujuinya, ya, ataupun melaksanakannya. Terus next, ya, ini contoh masukan dari murid, ya. Biasanya kan murid ketika membuat usulan itu pasti dilarang, tidak boleh, dilarang, tidak boleh, itu seperti itu ya. Kita contohkan di sini ya, masukan dari murid, ya. Dilarang terlambat datang ke sekolah. Setuju ya Bu ya? Siswa dilarang datang terlambat ke sekolah. Ini kita fokus ke siswa, ya. Nyata ya, siswa sesuai dengan tata tertib, siswa dilarang datang terlambat. Terus yang kedua, tidak boleh bermain HP saat kegiatan belajar mengajar. Ya, itu biasanya siswa pasti usulnya seperti itu. Terus tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas. Ya, kalau sudah ada ketentuan tugas dikumpulkan kapan, yaitu dikumpulkan ya. Makanya di sini biasanya siswa itu pasti ada bilang tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas. Terus dilarang membuang sampah sembarangan. Ya. Karena kuncinya biasanya itu siswa itu ketika mengusulkan itu pasti diawali tidak boleh ataupun dilarang. Nah, dalam membuat keyakinan kelas, ya kata-kata itu kita buat menjadi kata-kata positif. Ya, tidak boleh dan dilarang itu kita ganti. Agar apa? Yo terdengar itu nyaman lah, enak. Ya. Di sini ya tadi kan yang pertama dilarang terlambat datang ke sekolah. Berarti mungkin bisa kita buat kalimat positif, hadir tepat waktu ke sekolah. Ya, ataupun datang tepat waktu. Ya, datang tepat waktu. Ya. Kata-kata dilarang hilang ya? Dilarang. Terus yang kedua, ya kita contoh lagi ya. Tidak boleh bermain HP pada saat KBM. Ya, berarti bermain HP saat jam istirahat. Misal gini ya, dilarang jajan saat jam pelajaran. Berarti kalau dibuat kalimat positif gimana? Jajan waktu istirahat.
Ya, poin yang tidak dan dilarang itu kita tinggalkan. Terus tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas ya. Di sini kalau kita buat kalimat positif dalam keyakinan kelas, mengumpulkan tugas tepat waktu. Terus tadi yang dilarang membuang sampah sembarangan, berarti membuang sampah pada tempatnya. Mungkin ada lagi yang bisa mencontohkan, misal gini ya, dilarang coret-coret tembok. Berarti kalau dibuat kalimat positif gimana? Dilarang coret tembok kelas. Biasanya kan di kelas itu kan pasti banyak coretan ya. Ya bisa menjaga apa? Mungkin dapat diganti dengan kalimat positif, menjaga kebersihan tembok kelas, Bapak. Jadi itu anjuran tapi juga tidak berupa larangan. Ya, tepuk tangan untuk Bu Fatimah ya. Ya. Ini Bu Fatimah ini calon. Ya, dilarang coret-coret tembok berarti ya menjaga kebersihan tembok. Itu seperti itu. Ya, mungkin kalimat-kalimat positif ya. Saya percaya Bapak Ibu punya putra di rumah yang mungkin apa ya bisa disesuaikan di rumah Bapak Ibu. Ya ini kan contoh di kelas atau di sekolahan ya, mungkin ketika kita praktekkan di rumah ya, ketika kita memberi ke anak lah, memberikan teguran atau apa ke anak ya, mungkin kata-kata dilarang dan tidak boleh mungkin bisa kita hilangkan ya, kita ganti seperti kalimat positif ya. Terus next ya, foto ini sudah paham ya Bapak Ibu semua gitu untuk keyakinan kelas ya. Ya, jadi larangan-larangan itu dibuat menjadi kalimat positif. Ya. Ini tadi sudah Ibu Bapak apa saja keyakinan yang ada di sekolah kita. Ya, next. Ya, tadi sudah. Ya. Terus selanjutnya ya, posisi kontrol ataupun restitusi. Ya. Di mana ya ini menggambarkan kita ya, kontrol kita terhadap anak. Ya, ketika anak itu melakukan kesalahan, ya nanti masuknya ke sini ya. Mungkin yang sering dilakukan siswa itu apa ya? Yang sering melanggar tata tertib? Ya dandan, terus? Oh jilbab. Jilbab tidak sesuai dengan tata tertib ya. Sepatu ya. Rambut ya, datang terlambat ya. Kemarin juga waktu upacara ya, banyak siswa yang masih memakai sepatu ada putihnya sedikit ya. Ya itu ya, siswa tersebut punya kebutuhan sendiri, pasti punya alasan ya. Terus next ya, posisi kontrol ya. Bagaimana kita ketika ada anak-anak yang melakukan kesalahan tersebut ya. Di sini nanti posisi ibu-ibu semua, ya, ketika melihat anak itu yang melakukan kesalahan, ya, di sini ada ibu, ya, atau guru sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, menjadi teman untuk murid kita, ya, sebagai pemantau, ya, atau sebagai manajer. Ya. Nanti ini di posisi Bapak Ibu guru semua di sini. Ya. Apa yang dilakukan kita sebagai pendidik ketika ada murid yang melakukan kesalahan. Ya. Di sini kita coba ya menghukum ya. Itu ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, ya. Itu pasti suara kita itu keras ketika ya tinggi. Makanya di sini ada nada suara tinggi, bahasa tubuhnya itu menekan, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, lidah keluar. Nah, ini tadi Bu Umi lidah keluar, marah lidah keluar, terus gimana Bu? Oh berongan. Ya, terus menghardik, ya.
Ini kelihatannya dilakukan oleh guru-guru zaman dulu ya. Ya. Mungkin ada yang pernah merasakan ketika kita melakukan kesalahan zaman dulu, merasakan. Ada yang bisa bercerita mungkin sedikit? Ya, gimana itu? Mau curhat ya? Bukan saya Pak Soim, tapi saya melihat sendiri kejadian itu waktu saya SMP. Saya sekolah di SMP Negeri 1 Demak. Tepuk tangan. Saya bangga menjadi alumni SMK 1 Demak. Oh ya. Kemudian waktu itu, waktu pembelajaran, posisi jendela kelas memang transparan. Artinya saya bisa melihat lalu lalang siswa. Pada waktu itu saya berada di kelas sedang pembelajaran mapel lain. Tetapi di depan kaca, di depan jendela itu, di luar jendela, di depan kelas saya, sangat jelas ada salah satu guru bahasa Indonesia, saya masih ingat betul namanya, melipat buku paket tebal, menggulung buku paket tebal, kemudian memukul kanan kiri beberapa kali pipi teman saya, teman saya tapi beda kelas. Begitu begitu mengagetkan saya. Tapi memang pada waktu zaman saya memang itu hal-hal yang menurut saya mendidik karakter siswa, dan nyatanya memang lebih baik karakternya daripada saat ini. Jadi saya melihat sendiri dan menurut saya itu berlebihan, karena seharusnya guru pun tidak boleh seperti itu. Tapi tidak ada protes dari orang tua pada waktu itu. Ya apa adanya, berjalan apa adanya. Tapi memang itu pembelajaran yang luar biasa untuk siswa. Ngoten Pak Soim. Ya, terima kasih untuk Bumi yang beri aplaus ya. Ya, ya, itu tadi contoh yang mungkin itu yang kita dapatkan zaman dulu ya. Ya, menghukum ya. Banyak guru yang salah menghukum siswa. Itu gini ya. Menghukum itu ketika tidak ada aturan yang jelas ya. Terus kita memberikan efek itu dadakan. Ya. Mungkin bisa langsung kena di hati murid ataupun kena di fisik murid. Ya, itu masuk ke hukuman. Ya, yang jelas hukuman itu ketika tidak ada aturannya. Ya. Seperti hanya tadi diceritakan oleh Bu Umi, ya betul sekali. Ya, di tata tertib saya yakin tidak ada aturan ketika anak itu melakukan pelanggaran itu dipukul. Ya, pasti aturannya ketika ada anak yang melakukan pelanggaran itu pasti diberi bimbingan. Itu seperti itu. Ya, sanksi. Ya, makanya ya benar tadi yang dikatakan oleh Bu Umi ya, bahwa itu masuk ke penghukum. Ya. Terus efeknya apa kepada siswa? Ya, atau kepada murid? Ya, pasti murid itu akan merasa bersalah. Waduh, aku kok kena yo. Itu seperti itu. Makanya tadi benar, efeknya sampai sekarang. Makanya Bu Umi sampai terngiang-ngiang. Makanya sangat mengefek. Ya, yang saya doakan ya semoga temannya tadi itu menjadi teman hidupnya. Iya. Ya. Terus yang kedua yaitu pasti murid tersebut akan dendam. Ya. Walaupun hanya sampai di pikiran saja, tidak sampai dikeluarkan. Itu pasti rasa itu pasti ada. Ya. Terus biasanya anak itu akan bersifat agresif. Ya. Untuk ini setuju ya? Setuju. Terus yang kedua, ya, guru itu membuat merasa bersalah. Ya, membuat merasa bersalah. Ya. Di sini disesuaikan ya, nada suara itu memelas, halus, ya, bahasa tubuhnya itu merapat kepada anak lesu. Ya. Terus efeknya nanti murid merasa bersalah dan tertekan. Contohnya gini, ya, ketika ada anak itu jajan di kantin, ya, anak jajan di kantin, terus waktu pelajaran kita, ya, kita masuk, terus kita mengajar, anak itu datang, tiba-tiba datang, ya, anak itu datang, terus kita bilang gini, andai kata namanya Doni, Don,
Bapak itu sudah datang dari tadi, sampai pekerjaan Bapak itu saya tinggalkan. Itu hanya untuk mengajar kalian. Nah, kok kamu datang terlambat? Kamu udah kasihan ke Bapak. Ya. Itu seperti itu. Ya, merasa bersalah. Mungkin kalau kita di kelas paling jawabannya anak, tidak apa-apa. Mau tugasnya itu mengajar. Itu seperti itu ya. Itu contohnya. Makanya efek ke anak itu ya, itu merasa bersalah. Pasti anak tersebut, oh ya maaf Pak, gara-gara saya terlambat, terus Bapak sudah datang ke sini tepat waktu sampai pekerjaan yang lain itu ditinggalkan. Ya, pasti Bapak merasa rugi. Ya. Terus teman, ya, posisi gimana sih posisi guru itu sebagai teman? Ya. Nada suara itu ramah, akrab. Terus bercanda, terus bahasa tubuh itu kepada murid itu senyum atau jenaka. Ya. Bila dicontohkan seperti ini, ya, ada anak mengerjakan PR, ya, mengerjakan PR itu belum selesai, didekati oleh guru. Tuh, kok belum selesai? Ya sudah, nanti Bapak bantu untuk mengerjakan, ya, nanti saya beritahu triknya, ya, agar kamu dalam pekerjaan PR itu cepat selesai. Itu kan seperti teman, ya, kita ajak bicara, membantu, itu seperti itu, ya. Terus pemantau, ya, maaf tadi teman ya, nanti efeknya ke siswa yaitu murid akan merasa senang, akrab dengan guru. Saya percaya ibu-ibu di sini pasti akrab dengan guru-gurunya, dengan murid-muridnya, ya, karena SMK sini kan muridnya kan, ya, sangat sayang ke gurunya. Sudah terbukti ya, beberapa guru itu berhasil karena sayangnya siswa ke guru, itu seperti itu. Ya, tidak perlu dijelaskan ya siapa gurunya ya. Ya, terus posisi yang keempat itu pemantau. Ya, itu nada suara datar, terus bahasa tubuh itu normal. Ya, terus murid memahami konsekuensinya. Di mana di sini, ya, ketika ada anak itu melakukan kesalahan, pasti guru itu hanya bertanya, sudah tahu tuh aturan tata tertibnya gimana? Hanya seperti itu toh. Dia tidak memberikan sanksi, dia tidak memberikan hanya mengingatkan kalau di sini ada aturan itu seperti itu. Ya. Nah, hasilnya apa? Ketika guru itu menjadi pemantau, maka murid akan memahami konsekuensi bila melakukan pelanggaran. Ya. Terus yang terakhir itu manajer. Ya. Di sini digambarkan suara guru itu tulus. Ya, tidak marah. Terus tidak menunjuk-nunjuk, ya. Terus hasilnya itu fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Ketika ada anak melakukan kesalahan, ya, si anak kita fokuskan, tahu toh besok kamu menjadi apa, konsekuensinya apa, ya. Jadi anak itu mengetahui dirinya sendiri ketika melakukan kesalahan. Jadi itu jadi dirinya sendiri. Itu seperti itu, ya. Sepakat ya? Sepakat. Ya, sepakat. Selanjutnya, ya, ini ada segitiga restitusi, ya. Mungkin ini yang sangat penting yang bisa kita lakukan kepada siswa kita ketika melakukan pelanggaran, ya. Jujur ketika kemarin ya, sebelum ikut CGP ya, itu saya belum tahu ini cara penanganan siswa seperti apa. Ya, setahu saya ketika di tata tertib sebagai STP 2K, ketika ada anak yang melakukan kesalahan atau melanggar aturan, ya pasti harus kita sesuaikan dengan tata tertib. Tidak ada yang lain, pokoknya tata tertib itu yes, itu seperti itu. Ya, tapi ketika melakukan ada materi ini ya, materi ini sangat membantu, ya. Segitiga restitusi, ya, ketika ada anak yang melakukan kesalahan, itu yang pertama itu menstabilkan identitas, ya. Menstabilkan itu apa toh? Ya. Ketika ada anak melakukan kesalahan, ya, kita itu tidak memarahi anak tersebut, ya. Kita hanya memberikan motivasi. Contohnya, ketika ada anak terlambat, ya, ketika ada anak terlambat, ya, kita itu tidak, loh, kamu kok terlambat gimana sih? Sudah tahu aturannya, itu bukan seperti itu. Ya, mungkin kita bisa mencontohkan, wis kulino terlambat. Saya dulu juga seperti itu, sudah biasa.
Nah, sekarang juga terlambat. Ya, jadi ketika menstabilkan, ya, itu anak itu merasa oh ya, berarti saya harus melakukan kontrol. Ya. Ketika anak mendapatkan motivasi tersebut kan anak tidak marah. Ya. Anak tidak marah. Ya. Terus yang kedua, ya, setelah menstabilkan identitas, ya. Terus yang kedua, naik dulu. Ini nanti. Ya. Validasi tindakan yang salah. Ya. Maksudnya apa? Anak itu ketika melakukan kesalahan pasti punya tujuan, punya alasan. Nah, punya alasan. Mungkin ada bapak atau ibu yang pernah bertanya ke siswa, ya, ada pengalaman, ya, bertanya ke siswa alasan melakukan kesalahan. Mungkin Bu Ati ada punya pengalaman ke siswa? Selama kadang ada siswa yang terlambat pada pembelajaran saya pasti bertanya, kenapa terlambat? Pasti ada saja alasannya, entah itu dibuat-buat atau sesuai dengan pengalamannya saat hari itu juga, saya tidak tahu. Ada yang pertama saya tanya, motornya mogok terlambat. Terus yang kedua, pada waktu itu setelah jam pembelajaran, alasannya ngantri Bu di kantin, karena memang kita kantinnya hanya 5 dan jumlah siswanya 1.600, maka untuk mendapatkan jatah jajan itu mereka harus ngantri juga. Entah itu alasan memang alasannya anak sendiri atau dari pengalamannya yang benar-benar pengalaman pribadinya sendiri, saya juga tidak tahu. Yang jelas saya sebagai guru pasti juga pertama kita setelah alasannya kita tahu, ya kita pasti ada hukumannya, yang tapi hukumannya tidak berupa fisik. Misalnya kalau dari saya pembelajaran PPKN, saya suruh anak-anak untuk misalnya menghafalkan Undang-Undang Dasar, terus saya suruh menyanyikan lagu kebangsaan. Oke, di depan kelas, terima kasih. Ya, beri aplaus untuk Bu Ati. Ya, ya, betul sekali ya. Validasi tindakan yang salah ya. Benar, pasti anak ketika melakukan kesalahan itu pasti punya alasan, ya, walaupun itu alasannya dibuat-buat ataupun memang benar adanya, itu pasti ada alasannya, ya. Terus yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas. Ini tadi yang sudah dibahas tadi, yang menanyakan keyakinan kelas, ya. Tadi berarti dicontohkan, ya, ketika anak itu melakukan kesalahan itu pasti ada sanksi yang harus diterima, ya. Tapi dalam restitusi ini, ya, ketika ada anak yang melakukan kesalahan, ya, setelah tadi memvalidasi tindakan yang salah, itu anak itu dikembalikan lagi ke keyakinan murid tersebut atau anak tersebut, ya. Ketika dia masuk ke sekolah, ya, itu tujuannya apa sih? Nanti ketika lulus dia itu tujuannya untuk apa? Itu seperti itu. Jadi dikembalikan lagi. Ya, pasti anak menjawab, oh, saya masuk di sini supaya pintar, Pak. Terus supaya mendapatkan teman yang baik. Pasti ada yang bilang gini, ya, saya di sini ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Supaya besok saya bisa menjadi A, bisa menjadi B, bisa menjadi C. Nah, itu masuk ke menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan mereka awal di sini itu bagaimana? Ya. Terus next, selanjutnya. Ya, mungkin dari sini sudah ada gambaran nih Bapak Ibu, ya, ketika ada anak melakukan kesalahan, ya, untuk segitiga restitusi ini, ya. Mungkin nanti setelah ini ya kita bisa sesuaikan lah, ya, dengan kemampuan kita dan kesesuaian dengan kebutuhan anak. Terus lagi, ya, sekarang ya nanti ya perspektif ya nanti ada 4 video, ya. Nanti kita lihat bersama-sama, ya, untuk penerapan segitiga restitusi, ya. Ini yang pertama, ya. Ini ada kasus ketika anak itu membuang sampah sembarangan. Ini kemarin saya ambil
praktek di siswa kelas 10 AKL 2. Mas Doni. Mas Doni, tadi kamu membuang sampah itu kok nggak di tempat sampah? Ya Pak, maaf. Ini sudah pasti tidak mempermasalahkan kamu membuang sampah di situ. Orang membuang sampah sembarangan itu kan juga manusiawi, Iya Pak. Ya, terus alasannya apa kalau kamu membuang sampah itu di tempat sampah? Kayak males tadi Pak, biar cepat aja. Tapi kamu masih ingat toh keyakinan kelas yang sudah dibuat awal-awal dulu? Iya Pak, masih menjaga kebersihan dan kesehatan Pak. Gitu. Terus kalau kamu sudah tahu, setelah ini besok mau apa? Ya tadi bukan di tempat sampah Pak. Harus agar apa? Karena kebersihan, selalu bersih dan menjaga kesehatan Pak. Ya kalau kamu memang sudah tahu, setelah ini sampahnya diambil terus dibuang ke tempat. Itu ya? Iya Pak, siap. Harus diambil dulu ya. Iya Pak, terima kasih. Kenalkan nama saya Muhammad Syamsuddin, sekolah AKL 2. Saya ingin berterima kasih kepada Pak Soim yang mengingatkan saya untuk menjaga kebersihan lingkungan agar lingkungan menjadi sehat dan bersih dan selalu terjaga. Ya. Itu tadi contoh siswa buang sampah sembarangan ya. Di situ saya mencoba ketika ada anak membuang sampah itu saya tidak marahi, saya mencontohkan, wah aku di sini tahu nglakoni ngono kuwi. Ya, sudah manusia sudah terbiasa. Ya, itu tujuan sebetulnya walaupun kita tidak pernah melakukan. Ya, tapi hanya kita memberikan kontrol ke anak, ya. Supaya anak itu tidak merasa bersalah. Itu tujuannya di situ. Nanti ketika sudah ya kita kembalikan lagi ke keyakinan mereka ya. Mereka pasti kan punya tujuan ya. Oh, pasti ada lah tujuan tersebut ya. Terus setelah itu ya kita posisikan mereka lagi inginnya besok menjadi apa ya, untuk menjadi lebih baik, itu seperti itu. Jadi tidak ada hukuman di sini ya. Terus ini contoh lagi yang kedua ya. Ini yang ada di siswa kita ya. Ini panjat tembok dari belakang. Ya. Karena ya ini apa ya? Yang lagi marak di kita ya. Ya. Itu siswa panjat dari belakang. Silakan duduk. Oh iya, itu maksud begini. Tadi kan Pak Soim kan main ke Wabika. Terus ada informasi dari Wabika, katanya tadi kamu terlambat pagi ya. Oh, terlambat pagi. Terus jadi Pak Soim bilang, tadi katanya kamu juga lewat belakang ya. Oh, naik pagar tembok itu kan temboknya kan tinggi loh. Oh bisa. Sebetulnya pasien itu tidak mempermasalahkan satu itu ya. Orang melakukan kesalahan itu kan juga kesalahan ya. Orang melakukan kesalahan itu kan sudah relatif tapi punya kesalahan. Terus dulu pasien juga pernah melakukan seperti itu satu kali diajak temannya Pak Soim. Terus alasan kamu tadi sudah akan tenaga terus panjat lewat pintu belakang, alasannya pasti punya alasan dong. Oh iya. Oh, takut masuk kita lagi.
Ya berarti nyatanya nyaman ya, enak. Ya memang kalau memang lewat belakang lebih nyaman. Ya kalau itu ya, kamu masih ingat ya kesepakatan kita waktu pertama kali di kelas apa itu? Saya bilang dari terus, oh tidak mau belajar, tapi masih ingat ya, ya sebetulnya begini, ya apa itu harusnya apa? Ingat kalau besok itu kamu sediakan, ya sudah kalau kamu sudah memang apa rasakan, kamu sudah menyadari kalau kamu sudah dari sekolah. Nah sekarang ya sampai seterusnya kamu tetap melakukan ini ya. Yes, seperti itu nanti kita itu aja ya. Kembali ke kelas dan bapak itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Malik Firdaus. Komentar saya terkait kejadian tadi. Sebenarnya sebelumnya waktu dipanggil Pak Soim, saya merasa takut karena jujur saya memang melakukan kesalahan yang berulang kali sudah saya perbuat. Saya takut kalau yang hari ini dimarahi sama Pak Soim. Tapi ternyata perasaan itu tidak seperti yang saya rasakan. Saya malah diberikan nasihat oleh Pak Soim, diberikan keyakinan dan motivasi dari Pak Soim supaya saya bisa ke depan lebih baik. Jadi saya merasa aman, nyaman, dan tadi saya sudah tidak takut lagi. Namun kedepannya saya akan melakukan kebaikan lagi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Soim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Itu tadi contoh yang mungkin terjadi di sekolah kita. Ya, banyak siswa yang loncat tembok. Ya, karena tadi dijelaskan karena takut masuk ruang BK. Karena takut masuk ruang BK. Kalau dulu saya tidak pernah masuk ruang BK, itu bedanya. Terus seperti itu ya. Terus ya itu tadi contoh ya, tadi buang sampah, terus panjat tembok. Ini ada kasus lagi, ya, ini yang terakhir, yaitu murid mengerjakan tugas mapel lain di kelas. Mungkin kita ini sih bisa itu. Ini yang terakhir saja. Ya, kelihatannya waktunya sudah cukup ya. Ya sudah cukup ya. Terima kasih untuk ibu-ibu semua yang telah hadir di sini ya. Mungkin ada yang bisa memberikan evaluasi untuk kegiatan kita tadi. Ya, harapan ibu-ibu semua ya ketika setelah mengikuti diseminasi ini. Mungkin salah satu bisa memberikan masukan lah ataupun evaluasi lah. Terima kasih. Izin menyampaikan ini pendapat saya nih Bapak Ibu. Saya setelah mengikuti diseminasi yang dilakukan oleh Bapak Soim dan Bu Eni ini banyak hal yang mungkin terjadi di kehidupan sehari-hari di sekolah terutama, tapi menjadikan ini hal baru. Oh, bagaimana cara kita menyikapinya? Karena pada saat kondisi siswa tertentu itu ternyata apa yang kita terapkan di sekolah itu berbeda dengan apa yang disampaikan dalam teori yang bahwa pendidikan itu, pengajaran itu berpihak pada murid. Nah, seperti itu Bapak. Jadi yang sebelumnya kita ketika melihat ada siswa
melakukan pelanggaran itu langsung dengan sanksi. Oh ternyata prosedurnya tidak seperti itu. Kita harus melihat dulu bahwa anak itu melakukan tersebut alasannya apa, dia melakukan itu tujuannya apa. Nah itu harus ditelusuri terlebih dahulu sebelum kita memberikan sanksi langsung kepada siswa. Dan diseminasi ini memberikan, mungkin harapan saya juga Bapak Ibu semuanya juga merasakan yang saya dapat di sini, bahwa disiplin positif itu perlu, kebutuhan siswa di sekolah itu juga sangat perlu diperhatikan, karena kembali lagi pendidikan itu kembali kepada kebutuhan siswa atau murid. Mereka itu punya background, tujuan, dan pandangan masing-masing ketika memasuki di sekolah. Jadi harapan kita, mari kita bersama-sama lewat diseminasi ini, harapannya adalah mengubah paradigma yang sebelumnya bahwa pembelajaran itu berpusat pada guru, ya sudah guru masuk langsung ke muridnya. Tapi ternyata tidak. Kita ubah bahwa siswa itu berbeda, punya kebutuhan masing-masing, dan harapannya pembelajaran bisa berpihak pada murid sesuai kodrat zaman dan kebutuhan siswa itu sendiri. Terima kasih Bapak. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih Bu Fatimah atas evaluasinya dan masukannya ya. Intinya ya, semoga dalam kita mengarahkan siswa ya itu selalu berpihak kepada murid, itu seperti itu ya. Paradigma yang dulu telah kita lakukan yang mungkin baru ya kita perbaiki bersama lah ya. Mungkin tidak hanya saya dan juga yang ada di sini, tapi semua keluarga SMK itu harus mendukung ya, agar paradigma berpusat pada siswa itu dapat tercapai dan dapat dilakukan. Ya, mungkin itu saja dari kami ya. Terima kasih atas waktunya telah mendengarkan diseminasi budaya positif ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Semoga ilmu sedikit tadi bisa bermanfaat dan bisa kita kita lakukan ya di kehidupan mulai setelah ini. Ya, karena nanti siswa kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, itu saja. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.